Teman-teman, kita sekarang berada di mana nih? Kita ini berada di tengah gurun pasir yang sangat luas. Iya benar, luas sekali. Sampai-sampai kita tidak menemukan air sama sekali nih. Oh iya, BTW kita sekarang di tengah gurun pasir. Gimana nih cara ambil wudhunya? Iya betul, gimana tuh teman-teman? Tenang saja teman-teman, Islam datang ke dunia ini bukan mempersulit hidup kita, tapi mempermudahnya. Dalam Islam, jika kita tidak ketemu air, maka bisa dengan tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu, tanah, atau permukaan bumi lainnya yang bersih dan suci. Dalil yang menyebutkan kemudahan bersuci dengan cara bertayamum disampaikan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu. Emangnya apa saja sih syarat-syarat yang diperbolehkan dalam tayamum? Dari ayat yang tadi, setidaknya ada dua sebab dibolehkannya bersuci dengan cara bertayamum. Pertama, karena tidak dalam kondisi sakit dan ketiadaan air. Kedua, kita dalam keadaan bepergian sepulang dari buang air atau junub. Tayamum merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hadas dan sebagai pengganti dari wudhu. Karena itu, sebagai seorang muslim, kita wajib tahu tata cara bertayamum yang benar. Tidak hanya gerakannya saja, kita juga harus hafal bacaan niat tayamum dan doanya. Dengan mengetahui niat dan cara bertayamum yang benar, kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang meski tidak ada air untuk wudhu. Oh iya, kita kan udah tahu nih syarat yang diperbolehkannya bertayamum. Kalau tata cara bertayamum gimana ya? Adapun penjelasan tata caranya dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat yang lain yang dirasa bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang ketiga, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat seperti berikut. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Kemudian usapkan telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusap debu atau bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah, dan itu cukup dengan satu kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar dua telapak tangan, sehingga meratakan debu di wajah cukup mengandalkan dugaan yang kuat. Selanjutnya bagian tangan, sementara lepaskan cincin bila ada di jari dan letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu tengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Selanjutnya, telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku. Kemudian, tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain, dan telapak tangan mengusap dari siku hingga berteman kembali ke jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari. Setelah tayamum, dianjurkan juga oleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci, yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Alhamdulillah, terima kasih ya. Informasi ini sangat bermanfaat sekali dan kita perlu khawatir lagi untuk sholat di tengah gurun ini. Iya, sama-sama yuk, kita segera bertayamum berhubung waktu sholat udah masuk nih. Ayo.